Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam mempelajari kitab-kitab perjanjian baru, kita telah sampai pada surat Filipi, pasal yang kedua dimulai dari ayat 12 sampai kepada akhir pasal. Pada episode terakhir kita telah membahas tentang beberapa tahap kerendahan hati dari Kristus dan fase-fase Kristus ditinggikan dan penghormatan Allah kepadanya. Dan kita telah mengetahui bahwa Kristus, firman Allah yang kekal, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia merendahkan dirinya di masa lalu, tapi saat ini Tuhan sangat meninggikannya, dan di masa depan dalam nama Yesus setiap lutut harus bertelut, dan setiap lidah harus mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari ini mudah-mudahan kita akan melanjutkan pelajaran kita di pasal 2, mulai dari ayat 12 hingga akhir pasal. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Farid Zaki. Selamat datang Dr. Farid. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Dr. Farid, apa topik mulai dari ayat ke-12? Bagaimana pikiran Kristus muncul dalam praktek kehidupan kita? Dia telah menyajikan kepada kita pikiran Kristus yang diwujudkan dalam Kristus. Dan dia turun. Jadi, bagaimana yang diterapkan kepada kita? Bagaimana cara menghayati pikiran Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Oke. Dan setelah mengatur teladannya, dia berbicara dalam 3 aspek. Tentang bagaimana jemaat Filipi menghayati pikiran Kristus. Paulus menampilkan dirinya sebagai teladan. Timotius, pelayan yang muda bersama Paulus juga menjadi teladan. Lalu Epafroditus yang merupakan orang percaya dari jemaat Filipi telah menjalani hal ini juga. Oke, katanya di ayat 12, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir." Mari kita renungkan kata-kata ini. Apakah ini berarti bahwa keselamatan dari jemaat Filipi belum lengkap dan perlu dilakukan dengan rasa yang takut dan gentar? Sebuah pertanyaan penting dan sering muncul. Keselamatan memiliki banyak arti seperti yang telah kita bahas di episode sebelumnya. Di sini ia berbicara tentang keselamatan di masa kini. Dari apa? Gereja Filipi dikelilingi oleh bahaya dari segala sisi. Dari luar penganiayaan dan dari dalam tanda-tanda perpecahan. Paulus di sini mendesak dan memotivasi mereka dengan mengatakan, "Waspadalah, setan ingin menakut-nakutimu agar kamu tidak bersaksi. Dan ingin memecah belahmu dari dalam sehingga engkau tidak menjadi gereja yang bersatu. Maka waspadalah terhadap cobaan ini dan kerjakan keselamatanmu." Artinya jangan takut dengan yang di luar dan jangan mau dipecah belah dari dalam. Dan lakukan ini dengan hati-hati. Ekspresi takut dan gentar itu indah. Saya melihat beberapa orang saudara ayat menganggap enteng kehidupan Kristen. Seseorang akan berkata, "Saya seorang yang beriman, saya menerima Kristus dan mendapat pengalamannya." Oke. Tapi bagaimana cara dia hidup? Dia tidak peduli untuk mempelajari Alkitab setiap hari, meluangkan waktu untuk berdoa, dan memeriksa diri sendiri. Atau mengaku kepada Tuhan kalau dia berbuat dosa. Dan menjalani hidupnya sesuai keinginannya, mengklaim bahwa dia telah diselamatkan dan akan masuk surga. Faktanya hal ini memberikan gambaran yang salah tentang keselamatan oleh karena anugerah.
Karena keselamatan oleh anugerah mengajarkan saya bahwa setelah diselamatkan, saya harus bersemangat setiap hari untuk menghidupi keselamatanku dan memuliakan Tuhan dalam hidupku, dan ketika aku jatuh dalam dosa apapun, aku segera mengakuinya lalu bertobat dan meninggalkannya. Jadi ini bukanlah keselamatan kekal, Bukan, namun keselamatan dari jebakan dan pencobaan hidup dan dari permasalahan hidup. benar. Ayat 13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang mengerjakan dalam diri kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kami perlu penjelasan mengenai ini. Dia menguatkan mereka dengan mengatakan kerjakan keselamatan sendiri agar mereka dapat menjawabnya. Permintaan ini sulit. Kami sendiri terlalu lemah untuk bertahan dalam pertempuran. Dia berkata kepada mereka, ada kekuatan yang bekerja dalam dirimu. Inilah kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan bekerja di dalam kamu untuk menciptakan kehendak di dalammu. Dan karyanya juga, dan ini luar biasa. Saya hanya harus datang dan berdoa dengan penuh semangat pada Tuhan. Ya Tuhan, aku ingin memuliakan Engkau dan aku takut iblis akan menjatuhkanku. Atau ketika saya merasa lemah menghadapi godaan tertentu, ya Tuhan, aku tidak ingin terjatuh, dukunglah aku. Dan dia akan mendukungmu. Ini adalah satu sisi. Dari sisi lain, ya Tuhan, aku ingin mengabdi padamu, tapi aku tidak punya keberanian. Tolong beri aku keberanian untuk bersaksi demimu. Dia akan memberikannya ketika saya mau, Tuhan akan bekerja dalam saya. Apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita adalah untuk kesukaannya, untuk menyenangkan hatinya. Demi perkenanan Allah bersama kita. Ya, demi perkenanan Allah bersama kita. Kita Iya. ingin menyenangkan hati Tuhan, itulah tujuannya. Oke. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan pembicaraan. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Firman Kehidupan. Salah satu pemimpin Kristen pada abad ketiga Masehi yang terkenal karena hikmatnya suatu kali ditanya tentang dari mana sumber dia memperoleh ilmu dan hikmat, dan dia menjawab, semua yang saya pelajari dirujuk kepada 2 buku. Buku pertama sesungguhnya hanya sebuah buku kecil, sedangkan buku lainnya berukuran sangat besar. Buku pertama terdiri dari banyak halaman, sedangkan buku kedua hanya berisi 2 halaman. Buku besar yang dimaksud orang bijak ini adalah kitab alam, dan buku kecilnya itu adalah Alkitab, firman kehidupan bagi kita semua. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 2 surat Filipi. Sekarang kita akan menuju ke hadirin di studio. Ayat 14 tertulis, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apa ayat ini berkata kita tidak boleh berdebat atau apa maksudnya? Melakukan tanpa bersungut-sungut dan berbantah. Maksudnya kita tidak boleh berdebat ataupun berbantah? Begitukah? Jika Anda ingat, saya telah mengatakan di bagian pertama bahwa dia berbicara di sini tentang bagaimana menghidupi pikiran Kristus atau kerendahan hati. Jadi dia mulai menerapkan pepatah itu, lakukan segala sesuatu bersama-sama di gereja. Tanpa menggerutu atau membantah, mengeluh adalah sungut-sungut antara satu sama lain. Siapa yang menggerutu terhadap saudaranya sesungguhnya dia tidak berkenan terhadapnya, tapi dia kurang berani mengungkapkannya di depan umum. Jadi dia menggerutu. Dia memiliki Dia keluhan memiliki internal keluhan terhadap sesama. saudaranya. Tapi apa yang bersifat internal suatu hari nanti akan berubah menjadi perselisihan. Sengketa berarti konflik eksternal. 2 individu atau 2 kelompok yang punya pendapat yang bertentangan dan berselisih satu sama lain. Jadi dia tidak berbicara tentang membicarakan perkara Allah atau apapun yang kita tidak mengerti, tapi tentang konflik eksternal. Dia ingin mengatakan kepada mereka, Anda memerlukan pikiran Kristus, agar di dalam hati tidak saling bersungut-sungut dan di luar dalam damai tanpa berdebat satu sama lain. Ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Apakah ada syarat bahwa jika ada omelan ataupun perselisihan, maka mereka bukanlah anak-anak Tuhan? Dan jika tidak ada keluhan atau perselisihan, maka mereka adalah anak-anak Tuhan? Di sini dia berbicara tentang bagaimana orang melihat, bukan tentang bagaimana Tuhan memandang mereka. Di hadapan Tuhan,
Mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka telah dilahirkan kembali dari Tuhan dan status ini tugas tidak berubah. Tapi terkadang mereka yang punya kedudukan yang terkenal dan kokoh di hadapan Allah, perilaku mereka di hadapan orang tidak menunjukkan fakta ini. Jadi dia berkata kepada mereka, ketika tidak ada lagi perselisihan di antara kamu, melainkan damai sejahtera, akan jelas-jelas di hadapan orang-orang bahwa engkau memang anak-anak Tuhan tanpa celah dan kamu akan menjadi layaknya sempurna di hadapan orang-orang. Inilah yang seharusnya terjadi pada anak-anak Tuhan. Rasul Yohanes berkata, inilah tandanya anak-anak Allah. Oke, Kita harus bermanifestasi dengan hidup penuh kesetiaan, kekudusan, dan kesalehan. jadi perilaku benar di hadapan orang tidak menjadikanku anak Tuhan, tetapi justru ini adalah bukti bahwa aku adalah terbukti. anak Tuhan. Sebuah bukti. Dia melanjutkan di ayat 16 dengan berkata sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Dia berbicara tentang mereka dan tentang dirinya sendiri. Bahwa mereka harus berpegang teguh pada firman kehidupan sehingga dapat bersukacita pada hari Kristus. Dia pun berbicara tentang dirinya yang mengatakan dia dicurahkan atas pengorbanan iman mereka. Dr. Farid, apa dua gambaran yang dia bicarakan di sini? Gambaran pertama katanya berpegang pada firman kehidupan. Teruslah sampaikan firman-Nya yang telah sampai kepadamu. Kepada orang lain maksudnya teruslah untuk bersaksi. Dan ketika Anda terus bersaksi, ini membuat Anda bersukacita. Hai Paulus, apa yang membuatmu bersukacita? Agar aku tidak menyanyiakan hidupku dengan sia-sia. Saya telah menginvestasikan hidup saya dengan investasi terbaik. Dalam hal itu, aku menangkan engkau bagi Kristus. Dan aku menjadikan kamu murid sehingga kamu menjadi pelayan dan saksi Kristus. Ini dari satu sisi. Gambaran pertama, orang yang berpegang teguh pada firman. Dan firman adalah cahaya yang menerangi manusia. Gambaran kedua, dia bercerita tentang dirinya sendiri. Bahwa dia sedang dicurahkan. Kehidupan Paulus tidak berharga baginya. Dia bekerja keras dalam pelayanan, berkorban dalam pelayanan, dan siap mati dalam pelayanan. Maka yang memakan dirinya seperti korban curahan. Jika kita mengacu pada perjanjian lama, kita akan memahami bahwa Allah telah memerintahkan bahwa atas korban bakaran dan korban keselamatan. Sejumlah minuman anggur untuk dicurahkan dan dia menyebutnya persembahan curahan dan seolah-olah dia berkata, kamu mempersembahkan korban. Kamu mempersembahkan korban pujian dan kamu mempersembahkan tubuhmu dan kamu mengirimkan kepadaku persembahan dan dengan senang hati aku mencurahkan hidupku sebagai persembahan minum bagimu. Maka dia menganggap pelayanan mereka kepadanya dan kepada Tuhan sebagai pengorbanan. Yang merupakan bagian utama. Dan pelayanannya sendiri sebagai korban curahan yang merupakan bagian kecil. Ya. Meski nyatanya pelayanannya jauh lebih besar. Ya, tapi inilah pikiran tentang Kristus untuk melihat pelayanan orang lain lebih besar daripada pelayanannya sendiri. Dia berkata, ya, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Untuk alasan yang sama engkau juga bergembira Dan bersukacitalah. dan bersukacitalah bersamaku. Mohon jelaskan bagaimana sukacita seseorang bisa menjadi sukacita bagi banyak orang dan sebaliknya sukacita dari banyak orang bisa menjadi sukacita seseorang. Yang pertama, ketika orang percaya atau hamba Allah penuh dengan penyangkalan diri dan dia tidak mencari kepentingannya dan tidak membicarakan dirinya sendiri. Jika dia diutus ke gereja manapun, dia menjadi sumber sukacita. Oke. Dan ketika orang-orang percaya itu setia dan tidak mementingkan diri sendiri dan mereka ingin memuliakan Kristus, mereka akan selalu menjadi sumber sukacita bagi hamba Tuhan. Dan ini adalah gambaran yang luar biasa yang kita semua ingin seperti demikian. Oke. Mulai dari ayat 19 mulai muncul tokoh yaitu Timotius. Ya. Dan Paulus berkata tentang dia, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera
datang. Kata-kata yang sangat indah tentang kepribadian Timotius. Apa yang Anda lihat mengenai karakter Timotius melalui ayat ini? Dia dicirikan dengan karakter berikut. Pertama, dia ikhlas dalam pelayanan, bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kedua, dia memiliki pikiran yang sama dengan Paulus. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Kata sepikir dalam bahasa Yunani berarti persis seperti saya. Timotius juga berpikiran sama, artinya dia mempunyai tujuan yang sama. Dia tidak mempertanyakan apa yang menjadi miliknya, melainkan kebaikan orang lain. Ketiga, dia menerima melayani bersama bapaknya, Paulus, sebagai seorang putra. Dia mempunyai semangat kerendahan hati yang indah. Dia tidak lepas dari Paulus. Dia selalu berada di sampingnya dan ini adalah karakter yang luar biasa yang menunjukkan kepada kita pikiran Kristus dalam Timotius. Saya tersentuh oleh apa yang Alkitab katakan tentang dia di sini, yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Kawanan domba Tuhan membutuhkan seseorang yang merawatnya dengan tulus. Dia berkata, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri dan bukan kepentingan Kristus Yesus. Dr. Farid, bagaimana jika semua orang meninggalkan kemuliaan Kristus dan tidak peduli tentang apa yang menjadi milik Kristus? Dan setiap orang hanya memikirkan urusannya sendiri, entah dia seorang pengkhotbah atau penyanyi. Dan setiap orang di dalam gereja lokal berusaha untuk meninggikan namanya sendiri. Bagaimana situasi ini dijelaskan dalam Alkitab? Boleh dikatakan situasi ini seperti terjadi di gereja di Laodikia yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Situasi apa ini? Setiap orang mencari apa yang akan diperolehnya dan apa keuntungannya dari melayani Kristus. Tentu saja, dalam situasi seperti ini tidak ada kesaksian atau buah. Tidak ada buah. Meskipun pikiran Kristus adalah bahwa dia tidak peduli pada dirinya sendiri tetapi orang Tentang lain. orang lain. Dia merendahkan dirinya sendiri dan mencurahkan jiwanya sampai mati. Di ayat berikutnya, ayat 25, dia berbicara tentang tokoh lain yaitu Epafroditus. Sementara itu, ku enggak perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab aku mendengar bahwa ia sakit. Apa yang Anda ketahui tentang karakter penuh hormat ini? Kita tidak tahu apapun kecuali apa yang tertulis tentang dia di sini. Dan apa yang disebut tentang dia dalam pasal 4 surat yang sama. Yang kita tahu hanyalah dia adalah seorang saudara dari dalam gereja. Apa karunia-Nya kita tidak tahu. Dia mungkin punya karunia nyata. Dan mungkin pelayanannya sederhana. Tapi yang kita tahu dia selalu ada dan siap diutus. Dan omong-omong seseorang suka mengirim tapi untuk dikirim. Artinya dia siap melayani orang lain. Jadi gereja Filipi mengirim dia membawa persembahan mereka kepada Paulus di penjara. Dan ketika dia menghubungi Paulus, Paulus mengirimnya ke jemaat Filipi. Namun Epafroditus menanggung kesulitan selama perjalanan ini. Bayangkan bahwa harus melakukan perjalanan dari Yunani ke Roma dan berpergian melalui darat atau laut. Dia jatuh sakit. Mengalami bahaya. Bahaya dan penyakit. Penyakitnya menjadi parah. Sampai-sampai dia hampir mati. Paulus berkata tentang dia sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya. Dia adalah karakter yang baik. Dan setelah Tuhan mengasihani dia dan dia disembuhkan, Paulus sangat membutuhkannya untuk dihibur. Karena dia adalah orang yang baik, tapi Paulus berkata kepadanya, jika aku mempertahankan kamu, jemaat di Filipi akan kehilangan kamu. Dan aku mencintai gereja di sana dan tidak ingin mereka bersedih. Maka dia menyuruhnya kembali lagi ke gereja di Filipi. Luar biasa. Gambaran yang indah tentang penyangkalan diri dan selalu peduli pada orang lain. Oke, kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan pembicaraan kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Mempelajari Alkitab ada banyak cara. Yang terpenting adalah mempelajari kitab-kitab. Artinya saya mempelajarinya kitab demi kitab. Dari penjelasan berharga dari komentar hebat. Juga mempelajari berbagai yang indah dan berpengaruh dalam kehidupanku sehari-hari. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu.
menyenangkan. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 2 surat Filipi. Ada pertanyaan? Di ayat 26, Rasul Paulus berbicara tentang seseorang bernama Epaphroditus yang berkata karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia. Saya ingin mendengar pendapat Anda mengenai pembicaraan yang sedang beredar bahwa orang percaya tidak sakit. Benarkah orang-orang percaya tidak sakit? Tapi kita lihat di sini bahwa dia sakit dan bahkan hampir saja mati. Benarkah orang percaya tak akan jadi sakit ataupun miskin? Dan jika sakit ataupun miskin, apakah ini sebuah kutukan? Apakah normal jika seorang percaya tidak sakit ataupun miskin? Ketika kita mempelajari Alkitab, kita akan pelajari hal berikut. Orang percaya yang menerima Kristus sebagai juru selamat menikmati penebusan rohnya. Rohnya telah ditebus, dan inilah keselamatannya. Namun, masih ada penebusan tubuh. Apa arti penebusan tubuh? Artinya membebaskannya dari akibat dosa. Di antara akibat dosa pada tubuh adalah penyakit. Dalam Roma 8, Rasul Paulus menjelaskan dengan mengatakan menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Maka kita menantikan penebusan tubuh ini. Meskipun begitu, kita sekarang menikmati penebusan. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan melalui darahnya. Kita telah menerima penebusan. Tetapi, bukankah tubuh ini terkadang menderita kesakitan dan penyakit? Ya, mengapa? Karena belum ditebus. Selain itu, kita hidup di dunia yang terjatuh karena dosa. Oke? Ini seseorang yang sedang dalam pelayanan dan orang yang melayani lebih baik terbebas dari penyakit. Namun dia terkena sakit dalam perjalanan pelayanan akibat cuaca yang buruk, kesulitan, dan masalah. Dan penyakitnya bertambah. Sampai-sampai dia hampir mati, tapi Tuhan turun tangan dan menyembuhkannya. Jadi saya tidak heran kalau Tuhan terkadang mengizinkan orang beriman yang saleh dan mereka yang melayani dia menjadi sakit. Saya sama sekali tidak menganggap bahwa ini karena Tuhan murka kepada mereka. Atau karena mereka mempunyai dosa, atau karena mereka mempunyai kutukan. Sakit mungkin demi pelayanan, atau mungkin saja ujian iman, atau mungkin atas izin Tuhan untuk menjaga orang tersebut untuk tetap rendah hati. Aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Dia menganggapnya sebagai anugerah, Dia menganggapnya bukan kutukan. anugerah. Paulus sakit, Tepat. Timotius sakit, dan Epaphroditus juga sakit. Dan bahwa mereka saleh dan dekat dengan Tuhan Mereka dan adalah mereka pelayan. adalah pelayan. Ya, Oke. Ayat 26 dia berkata tentang tokoh besar ini karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sedang sakit. Ya. Dia sedih dan tertekan ketika dia mengetahui bahwa orang-orang beriman mendengar bahwa dia sakit. Ia tidak menyesali statusnya sendiri, melainkan dengan keadaan orang-orang beriman yang menjadi sedih ketika mengetahui bahwa ia sakit. Mohon ceritakan kepada kami tentang perasaan dan kerinduan terhadap orang-orang kudus ini, Dr. Farid. ini adalah standar yang sangat tinggi dan kita melihat kebalikannya saat ini. Bahwa jika seorang terkena suatu masalah kesehatan dan yang lain tidak menanggapinya dengan menunjukkan perhatian dan juga simpati yang besar. Dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri dan menyalahkan Meskipun orang lain. Mungkin ada banyak saudara yang sudah menunjukkan simpati kepadanya. Dia selalu kesal karena Ya. saudara-saudaranya tidak bersimpati Ya. padanya. Ini adalah orang yang egois. Tapi dia yang menyangkal dirinya sendiri karena Kristus dan umat Kristus berharga bagi dia. Walaupun tentu saja ia menjadi terharu ketika saudaranya peduli padanya, mendoakannya dan merasakan penderitaan karena penyakitnya. Tapi pada saat yang sama hal itu tidak membuat perbedaan besar baginya, entah semua orang bersimpati padanya atau tidak. Apakah hal itu ada kaitannya dengan kedewasaan psikologis dan Tanpa spiritual? keraguan. Artinya orang yang merasa puas dengan Tuhannya, ia akan bergembira jika orang beriman menyemangatinya. Tetapi jika tidak ada yang menyemangatinya, maka dia sudah punya apa yang membuatnya cukup. Tentu, Perkenanan Tuhan padanya. saya setuju. Namun saya ingin mengatakan sesuatu agar kita tidak bersikap ekstrim dalam pembicaraan kita.
Jangan sampai Anda memahami dari pembicaraan bahwa ketika kita mendapati tengah-tengah kita ada orang yang sedang sakit atau menderita, maka kita beranggapan jika spiritualitas mereka tinggi, maka mereka tidak akan marah jika kita tidak mempedulikannya. Ada ayat lain yang memerintahkan kita untuk peduli satu sama lain. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tapi dari sisi lain seperti yang Anda katakan, dia yang belum dewasa dan siapa yang belum terlibat dalam satu pelayanan, dialah yang menjadi kesal ketika saudaranya di gereja tidak peduli padanya. Maafkan saya untuk mengatakan bahwa orang ini tidak melayani. Jadi apa yang sedang disibukkan? Ya. Tapi jika saya sibuk dengan pelayanan, maka pikiranku tidak akan peduli dengan siapa yang peduli padaku atau siapa yang tidak. Dia tidak peduli padaku, tapi aku peduli. Tepat. Jadi mari Mari kita mengambil inisiatif. Biarlah perbuatan kita menjadi tindakan dan bukan Cepat. reaksi. Dikatakan tentangnya di ayat 29, jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepada aku. Saya ingin komentar terakhir tentang karakter ini. Hormatilah orang-orang seperti dia. Siapa orang di gereja yang harus dijunjung tinggi? Belum tentu yang menyampaikan khotbah, yang merdu atau yang mempunyai bakat luar biasa, tapi ia yang berkarakter dengan penyangkalan diri dan pelayanan yang rendah hati. Faktanya kita memerlukan standar ini Oke. agar kita menghormati mereka yang menyangkal dirinya sendiri dan bekerja untuk orang lain. Mereka yang tidak ingin tampil di depan, di luar. Kita cenderung menghormati khotbah dan karunia-karunia yang unik saja. Kita perlu menghormati bahkan orang sederhana yang bekerja keras dan menyangkal dirinya sendiri. Ada orang-orang yang menguasai kawanannya agar dihormati. Ya, Namun di sini Alkitab mengatakan bahwa orang yang patut dihormati adalah orang yang mempertaruhkan dirinya demi nama Kristus. benar. Dia melayani semua orang dan membungkuk, Tuhan yang menghormatinya dan dihormati oleh semua orang. Amin. Puji Tuhan, kita telah di akhir episode, kita akan simpulkan bersama hadirin di studio. Apa yang telah Anda pelajari? Setelah mempelajari pasal ini, saya sudah menangkap maksud dari kalimat ini seorang hamba Yesus Kristus yang Paulus katakan tentang dirinya dan Timotius. Paulus dan Timotius hamba-hamba Kristus Yesus artinya hidup untuk orang lain selain dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus dan peduli pada keadaan orang lain bukan pada keadaan pribadinya saja. Oke. Saya sangat suka klarifikasi Anda terhadap makna ayat tetaplah kerjakan keselamatanmu, karena saya pernah menghadapi perdebatan dengan teman saya yang mengatakan bahwa keselamatan Kristus di kayu salib tidaklah cukup dan bahwa ada kewajiban-kewajiban lain yang harus dilakukan agar keselamatanku dapat terlaksana, dan ia mengacu kepada ayat ini, tetaplah kerjakan keselamatanmu, dan saya tidak bisa menjawabnya. Saya percaya pekerjaan Kristus itu sempurna, namun saya tidak tahu bagaimana menjawab teman saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Farid, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima Pemirsa kasih. terkasih, kita telah belajar di episode ini bahwa pikiran Kristus telah membawanya dari puncak kemuliaan dan dia merendahkan dirinya. Dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan pikiran yang sama membuat Paulus habis-habisan dan dihabisi dan tidak peduli kepada dirinya sendiri. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.